Sebuah riwayat mengatakan, La tuqtalu nafsan zulman illa kana ibni Adam al-awwal. Tidak akan, tidak satu pun nyawa yang melayang di muka bumi ini, kecuali anak Adam, siapa itu? Qabil mendapatkan dosa daripada pembunuhan tersebut. Lihat Bu, bahayanya kalau kita memberikan contoh yang tidak baik. Tidak satu pun nyawa yang melayang di muka bumi ini, nggak peduli muslim yang mati, kafir yang mati, atau siapa yang meninggal, orang tidak berakal yang meninggal, atau siapapun yang meninggal dunia karena pembunuhan, karena kezoliman, Qabil anak Adam alaihissalam mendapatkan dosanya. Lihat bahayanya memberikan contoh yang tidak baik. Apalagi dampak daripada dosa jariah yang kita anggap biasa saja sehingga tak sadar kita lakukan. Kita kadang tidak sadar memberikan contoh atau mempelopori sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Seperti tadi yang dikatakan di sosmed misalnya ya. Kita kan gak ada niat buat ngupload itu buat I share what I want gitu loh. Saya share apa yang saya mau, bukan yang orang-orang butuhkan. Saya memberikan apa yang saya mau. Ini kan sosial media saya, akun-akun saya kok. Akun-akun saya, pastor-pastor saya. Tapi ketika ada orang lain yang melihat, ternyata ini astagfirullah, saya juga sering share sebenarnya. Ketika kita memberikan contoh atau kita yang menciptakan keburukan tersebut, maka dosanya akan senantiasa mengalir. Tadi kita memberikan contoh ada 3 amalan yang tidak terputus. Sedekah jariah berarti kebalikan daripada sedekah jariah itu adalah dosa jariah yang selalu mengalir kepada kita. Al-waladin saleh yada'ulah. Seorang anak soleh yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, maka pahalanya akan mengalir terus. Akan tetapi bagaimana coba bayangkan kalau kita balik. Orang tua memberikan contoh yang buruk terhadap anaknya dan anaknya melakukan itu terus, maka orang tuanya di dalam kuburan, apa yang terjadi di dalam kuburan orang tuanya? Atau mungkin tidak mengajarkan contoh yang buruk, tapi menutupi kebaikan untuk anaknya. Apa itu? Ketika orang tuanya hidup, anaknya kasih les bahasa Inggris. Saya tidak bilang bahasa Inggris buruk. Ketika orang tua mungkin memberikan dunia saja untuk anaknya, dunia, 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 dunia. Mereka lupa memberikan atau mereka dianggap menutupi kebaikan untuk anaknya. Al-Quran misalnya tidak diajarkan. Ketika anaknya mau les piano, itu bayarannya lancar. Tapi ketika untuk pembayaran Taman Pendidikan Al-Quran, udah minta gratis. Udah murah, telat lagi bayarnya. Tidak peduli lagi. Nah, ini menutupi kebaikan untuk anak-anaknya. Bahkan disebutkan para ulama, ada orang tua yang sengaja membakar anaknya dengan api neraka. Tega nggak Bu? Tega. Ada orang tua yang sengaja membakar anaknya. Siapa itu? Orang tua yang tidak pernah menyuruh anaknya sholat, kasihan masih ngantuk, jangan disuruh sholat subuh dulu, kasihan masih ngantuk. Ibu lebih kasihan membangunkan anak yang sedang tidur daripada kasihan karena anaknya akan disiksa di api neraka gara-gara tidak disuruh sholat sama orang tuanya. Nanti menuntut di akhirat. Ya Allah, saya tidak sholat bukan karena saya nggak mau, tapi karena apa? Karena saya tidak pernah disuruh di dunia. Panggilkan orang tua saya, padahal orang tuanya sudah di surga. Panggilkan orang tua saya dulu. Dialah yang gak pernah memerintahkan saya ketika saya di dunia dan tidak pernah melarang saya untuk berbuat keburukan. Dialah yang mencontohkannya. Nah, ke masjid nak, tapi orang tuanya nonton TV di rumah. Tidak menyuruh, tidak mengajak, akan tetapi memberikan contoh yang buruk. Sangat banyak dampak bahaya daripada mencontohkan dosa jariah ini. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini bahaya nih, jadi orang tua tuh nggak gampang. Mau kemana Pak Ustadz? Cari orang tua itu. Oh cari orang tua itu ya, yang membiarkan anaknya dibakar di api Mana? neraka. Udah pulang Ustadz, orangnya udah Gak ada pulang. Ustaz, sini gak ada. Jangan marah Pak Ustadz, udah Nah, pulang. masalah begini, termasuk yang di rumah nih. Astagfirullahaladzim, kalau bicara tentang anak itu luar biasa. Kita harus memikirkan itu bahwa anak kita akan menjadi masa depan kita. Kan kadang-kala kita kan akan dipuji dengan lewat anak kita. Betul. Pintar banget asannya, anak siapa? Iya betul. Tuh kan orang tua yang disebut. Hmm, Jadi tiba-tiba kalau anaknya mencuri, siapa sih orang tuanya itu? betul. Itu juga hati-hati loh. Nah mau buat orang tua nih
mungkin tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Syam, jangan sampai salah pengertian. Sayang dalam arti menjerumuskan malah itu justru lebih berbahaya. Tidak membangunkan anak untuk sholat itu kesannya sayang. Pada saat itu berpikir ya karena anaknya semalam pulang jam berapa. Iya, Nah hati-hati. mikirnya gitu kan. Nah nih buat jamaah yang di rumah sekarang nih, ini yang paling penting partnya adalah bagaimana agar kita terhindar dari dosa jariah. Kita akan dengarkan penjelasannya setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Orang yang terbaik itu adalah sibuk mengurus dirinya, mengurus kekurangannya, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus kekurangan orang lain.